pangerekam. Oke. Jadi di dalam pembahasan dalam mata kuliah ini kita membahas hadis-hadis pilihan ya, hadis-hadis pilihan yang terkait dengan tema yang sedang kita pelajari. Kita tidak mempelajari secara spesifik tentang misalnya materi yang sekarang kita bahas adalah sewa menyewa dan kerjasama. Kita tidak membahas secara spesifik tentang sewa menyewa, bagaimana akadnya, definisi, kemudian kita membahas tentang hukumnya, dalil, macam-macam akadnya gitu ya. Kita tidak membahas secara spesifik dan secara dalam. Kita hanya membahas beberapa hadis pilihan yang saya pilih untuk kita pelajari. Nah, harapannya, jadi nanti harapan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mengerti hadis-hadis pokok yang berkaitan dengan tema. Misalnya kayak kemarin beli. Kita harapannya bahwa mahasiswa ketika selesai mata kuliah ini tahu hadis yang berkaitan dengan jual beli. Seperti itu. Saya share. Yang pertama tentang sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa ya ini diambil dari bahasa Arab. Tolong yang suaranya aktif dinonaktifkan ya. Yang sewa menyewa ini dalam bahasa fikih muamalahnya itu disebut sebagai ijarah. Ijarah itu diambil dari bahasa Arab. Ijarah diambil dari bahasa Arab. Kalau misalnya kalian pernah mendengar kata ajrun, ajrun itu di dalam Al-Quran sering kalau kalian membaca Quran mendapatkan kalimat ajrun itu diartikan sebagai pahala, sebagai imbalan atas perbuatan, yaitu sebagai pahala. Kalau di dalam fikih upah itu disebut dengan ujroh atau biaya yang dibayarkan untuk manfaat yang diterima. Nah, secara istilah dalam fikih muamalah yang disebut dengan ijarah itu adalah memberikan manfaat benda kepada orang lain dan menerima upah imbalan terhadap pemberian manfaat tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat dari definisinya ada manfaat benda. Ada manfaat benda sebagai objek yang diberikan nanti, kemudian ada upah atau imbalan yang diterima. Nah, di sini ada manfaat dan ada upah. Kalau misalnya dalam jual beli, ada barang yang diperjualbelikan, ada uang yang dibayarkan. Tapi kalau dalam ijarah, ada manfaat benda yang diberikan dan ada upah atau pembayaran imbalan yang diberikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana di dalam konteks pembahasan ayat ini ya dengan ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang hubungan antara seorang suami dan seorang istri. Bagaimana jika terjadi talak, bagaimana ketika ada pengasuhan anak, bagaimana ketika ada anak itu diwajibkan untuk diberikan ASI eksklusif ya, harus diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Kemudian kalau misalnya seorang ibu berhalangan untuk memberikan ASI eksklusifnya, bisa dikarenakan sakit atau dikarenakan hal apapun yang secara uzur syar'i bisa diterima. Kalau misalnya kalau misalnya sekarang mungkin ada artis-artis yang tidak ingin memberikan ASI eksklusif pada anak-anaknya dikarenakan untuk menjaga kalau mereka kan aset yang mereka jual misalnya ya seorang artis aset yang mereka jual aset yang mereka miliki sebagai seorang artis biasanya itu adalah tubuh mereka. Nah, seorang ibu ketika dia sudah menjadi ibu ya, sudah memiliki anak dan mereka tidak mau memberikan ASI eksklusif itu karena tadi mereka tidak mau aset yang mereka miliki itu rusak. Nah, itu menjadi alasan. Nah, itu alasan yang tidak syar'i. Alasan yang tidak syar'i, alasan seperti itu. Alasan syar'i di sini yang saya maksud adalah jika ternyata seorang ibu tadi tidak bisa memberikan ASI-nya karena ASI-nya tidak keluar atau karena justifikasi dari dokter bahwa dia memiliki penyakit yang jika dia memberikan ASI maka
itu akan berakibat buruk bagi dia atau bagi anaknya. Maka bisa menyewakan orang lain untuk memberikan susu. Menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Bisa juga karena memang suatu adat ya, kalau misalnya dulu seperti Rasulullah kan itu juga disusui oleh orang lain ya, karena itu sebuah ini suatu adat di tradisi ya, tradisi pada zaman itu. Di dalam konteks ayat ini, wa in aratum an tastardiu auladakum, jika kalian ingin menyusukan anakmu kepada orang lain atau menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Nah, di dalam ayat ini juga selain berbicara tentang dibolehkannya untuk memberikan menyusukan anak kepada orang lain atau menyewa orang lain untuk memberikan ASI eksklusif, ini juga dalil yang digunakan untuk sebagai penjelas bahwa yang namanya ujroh atau upah yang diberikan di dalam suatu transaksi ijaroh itu harus diberikan dengan pembayaran yang patut. Pembayaran yang patut di sini tentu pembayaran yang yang bisa kita maknakan dengan pembayaran yang sudah disepakati misalnya ya. Kalau sekarang tentu yang namanya ijarah atau transaksi sewa menyewa itu harus ada kesepakatan tentang manfaat yang diterima dan upah atau ujroh yang dibayarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita adalah seorang pemilik usaha, misalnya kita punya karyawan, maka diberikan bayaran atau diberikan upah yang patut ya. Jangan semena-mena gitu ya, diberikan upah ya sehari misalnya cukup untuk makan aja padahal dia juga memiliki keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kalian mampunya cuma memberi makan aja, maka itu bisa disepakati dari awal. Kalau misalnya dari karyawannya bisa menyetujui dan bisa memaklumi, maka menurut pendapat ulama, jika terjadi ada kesepakatan, walaupun di situ rugi bagi karyawannya ya, itu bisa diterima jika sudah ada kesepakatan. Tapi sebagian ulama lain menyatakan bahwa yang namanya ujroh ini, upah di sini harus diberikan upah yang sesuai lah, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, yang mana hadis ini statusnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang lafalnya itu dari Allah. Yang lafalnya itu dari Allah, yang maknanya itu dari Allah. Kemudian sedangkan lafalnya itu disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya dia tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Maknanya seperti ini ketika disampaikan oleh Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tabi tsumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala samana, wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Di dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa posisi Allah itu Allah akan memerangi atau Allah akan menjadi musuh ya. Musuh di sini artinya maknanya adalah konotasi negatif. Terhadap siapa? Terhadap 3 orang yang masuk kategori di sini. 3 orang yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu yang pertama adalah rajulun a'tabi tsumma ghadara. Seorang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat. Maksud memberikan namaku ketika bersumpah kemudian berkhianat di sini adalah ketika dia bersumpah maka dia berkhianat. Yang dimaksud dengan bersumpah kalau misalnya di dalam Islam, ketika dikatakan bersumpah artinya sumpah yang dianggap adalah sumpah yang menyebutkan nama Allah. Di dalamnya disebutkan nama Allah. Seperti contohnya ya, billahi, tallahi, wallahi, lillahi. Nah, itu artinya demi Allah semuanya.
dengan menggunakan huruf-huruf sumpah atau huruf qasam. Ada li, ada bi, ada waw, wallahi, billahi, lillahi, dan tallahi, ada ta, tallahi. Nah, 4 huruf qasam atau huruf sumpah ini adalah huruf lam, huruf ba, huruf waw, dan huruf ta. Dalam Al-Quran sering ya, misalnya kayak di surah Al-Lail, wal-laili idza saja. Wal-laili artinya demi malam. Nah, demi itu adalah kalimat sumpah. Nah, wallahi artinya demi Allah. Lillahi demi Allah, tallahi dan billahi itu artinya demi Allah. Nah, yang dimaksud sumpah di dalam hadis di sini adalah sumpah yang menyebutkan nama Allah yang dianggap oleh Islam dan memiliki konsekuensi hukum. Kalau misalnya hanya mengatakan demi orang tuaku, di dalam Islam dia tidak memiliki konsekuensi hukum. Karena itu bukan kalimat sumpah dan itu tidak bisa dianggap. Nah, dan yang bersumpah dengan tidak menyebutkan nama Allah tadi, misalnya demi orang tua atau demi siapa itu yang tidak demi Allah, itu berdosa. Kalau misalnya memang dibutuhkan sumpah, sumpah itu dibutuhkan kapan sih? Kalau misalnya ketika kita menjelaskan suatu perkara yang mana jika kita tidak bersumpah maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum lain yang akan merugikan kita, maka itu boleh bersumpah. Dengan catatan sumpahnya itu menyebutkan nama Allah dengan menggunakan empat huruf qasam tadi kalau dalam bahasa Arab ya, tapi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia ya demi Allah gitu ya, cukup demi Allah seperti itu. Biasanya sumpah-sumpah itu kan ada di dalam kayak misalnya dalam pelantikan pejabat-pejabat gitu ya, pejabat seorang muslim, dia disumpah menggunakan Al-Quran dan di sana ada sumpah dengan menyebut nama Allah atau lengkapnya dengan bersyahadat. Nah, itu sudah lengkapnya seperti itu. Atau paling tidak bersumpah itu dengan menyebut nama Allah tadi. Demi Allah gitu ya. Nah, yang di dalam hadis ini, orang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat, artinya dia sudah bersumpah demi Allah misalnya. Misalnya ada mahasiswa yang ketika ujian itu dia nyontek, ketahuan, tapi dia mengingkari. Dia mencoba untuk membela diri dengan mengatakan, demi Allah saya nggak nyontek Pak, demi Allah misalnya gitu. Kalau dia sudah bersumpah menyebutkan nama Allah, padahal dia berbohong atau dia berkhianat, maka dia termasuk dalam salah satu kriteria orang yang Allah musuhi di dalam hadis ini. Salah satu anak khosmuhum yaumal qiyamah. Tiga perkara, 3 hal atau 3 kriteria seorang itu yang saya menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Salah satunya itu orang yang berkhianat, sedangkan dia sudah berjanji atau sudah bersumpah menyebutkan nama Allah. Kemudian yang kedua, warajulun ba'an fa'akala samanahu. Di salahnya. Yang kedua yaitu rajulun ba'ahurron fa'akala samanahu. Yang dimaksud di sini adalah di zamannya ini ya, zaman Rasul dulu, ada ketika seseorang menjual, di zaman dulu kan masih ada kategori hamba ya, hamba atau misalnya perbudakan masih ada. Perbudakan dulu memang secara hukum itu masih diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena memang mereka adalah aset atau materi yang dibolehkan untuk diperjualbelikan. Kemudian datang Islam dengan secara perlahan menghapus perbudakan itu. Menghapus perbudakan itu dulu ya. Nah, kalau sekarang sudah memang tidak ada lagi perbudakan. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini, rajulun ba'ahurron, seseorang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu dijual. Bisa nggak orang yang merdeka dijual? Nah, sebenarnya secara status hukum dia nggak boleh. Tapi jika orang yang merdeka tadi dia diintimidasi atau dia itu lemah secara fisik sehingga ada tekanan dari orang yang menjual tadi karena suatu tindakan, kalau misalnya sekarang itu ya yang namanya human trafficking gitu ya, menjual seseorang gitu. Nah, itu dia juga masuk kategori yang Allah musuhi nanti di hari kiamat. Nah, tapi kita maknai hal yang lain dari hadis ini, dari potongan hadis yang ini.
bahwa yang dimaksud dari hadis ini, makna yang tersirat dalam hadis ini adalah menjual barang yang bukan miliknya. Karena huron di sana tadi adalah manusia yang merdeka, dia tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Akan tetapi ketika ada yang menjual dia, artinya yang dijual itu bukan barang yang dia miliki. Kemudian dia mengkonsumsi atau dia mengambil keuntungan dari penjualan itu, maka dia akan menjadi musuh Allah. Nah, ini yang saya ambil, makna yang tersirat dari hadis ini adalah menjual barang yang bukan miliknya. Ketika kita menjual barang yang bukan milik, misalnya ada tanah kosong gitu ya, misalnya tanah kosong nggak ada yang memiliki, dan karena misalnya contoh, karena yang menjual ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat-pejabat ini pembuat akta tanah misalnya, dia ya kita bagi-bagilah gitu. Misalnya ada omongan di belakang kong kali kong gitu ya, nanti keuntungan kita bagi ini. Oke, kemudian dijual. Nah, dia adalah masuk kategori orang yang menjual barang yang bukan dia miliki. Nah, itu termasuk yang akan Allah musuhi di hari kiamat. Kemudian warajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Seseorang yang menyewa jasa dari orang lain, misalnya menyewa jasa, kemudian penjual jasa itu sudah memenuhi kewajiban dia, tapi dia tidak dibayarkan upahnya. Maka orang yang menyewa tadi, dia mendapatkan dosa, dan dia akan menjadi orang yang akan Allah musuhi di hari kiamat tadi. Kalian yang insya Allah menjadi calon-calon bos di dalam bisnis kalian, ya misalnya amin. Kalau misalnya kalian masuk kategori orang yang memanfaatkan jasa, ada ya misalnya sekarang saya pernah membaca berita ya, di masa pandemi gini perusahaan beberapa itu bangkrut sehingga tidak memberikan upah, tidak membayarkan gaji karyawannya dengan alasan ya perusahaan bangkrut gini-gini. Nah, karyawan sudah menyelesaikan tugasnya, dia bekerja selama berbulan-bulan gitu. Tapi jika tidak dibayarkan upahnya, maka orang yang memiliki wewenang untuk membayar tapi dia tidak membayar, atau bosnya gitu ya, atau manajernya, maka dia menjadi salah satu yang akan Allah musuhi di hari kiamat. Itu makna, 3 makna yang dapat kita ambil dari hadis qudsi. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an istijaril ajir hatta yubayyina lahu ajrahu." Di dalam hadis ini Rasulullah melarang menyewa atau memperkerjakan seseorang atau menggunakan jasa orang lain jika sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upah, sehingga upahnya ini jelas. Kalau misalnya upahnya nggak jelas dari awal, maka ini adalah ijarah yang dilarang. Kalau kalian bahas di dalam fikih muamalah sebelumnya di materi kuliah fikih muamalah dengan Pak Harun ya, salah satu syarat dalam ijarah, syarat sahnya ijarah itu adalah adanya upah. Adanya upah ini, upah itu sudah pasti ada. Nah, tapi harus dijelaskan dari awal. Ya, dari awal harus dijelaskan berapa upahnya sehingga nanti maksudnya di sini supaya nanti tidak di sini kenapa Rasulullah melarang sewa menyewa sebelum dijelaskan upah dengan jelas, agar nanti tidak timbul perselisihan di akhir. Nanti misalnya ya ternyata upahnya nggak dijelasin dari awal, misalnya disuruh bersihkan taman gitu ya, tolong bersihin taman dong, Pak tolong bersihin taman saya, tamannya misalnya itu luas gitu ya. Ternyata upahnya hanya diberikan misalnya 100.000, padahal kalau misalnya melihat pekerjaan yang dikerjakan dari pagi sampai sore saking luasnya ya, itu seharusnya ya bisa diberikan ya lebih dari segitu. Kemudian karena tidak dijelaskan dari awal sehingga orang si ajir tadi atau orang yang pemberi jasa tadi, yang disewa tadi, dia ngedumel akhirnya, dia nggak ikhlas, apaan kerja dari pagi sampai sore cuma dikasih 100.000. Nah, di sini kalau misalnya dari awal penyewa tadi sudah menjelaskan, Pak, kalau misalnya jenengan mau membersihkan taman saya sampai bersih gitu ya, nanti saya bayarkan 100.000. Nah, kalau sudah dijelaskan 100.000,
kalau misalnya ajir atau misalnya orang yang bekerja tadi, yang memberikan jasa tadi itu ridho dengan pembayaran 100.000, maka itu dia tidak termasuk kategori orang yang terkena larangan atau orang yang berdosa karena dia tidak menjelaskan. Karena sudah ada unsur ridho, saling ridho dalam muamalah tadi. Itu makna atau eh, apa hikmah yang terkandung di dalam hadis tadi. Kenapa harus dijelaskan untuk hijrah. Kemudian hadis selanjutnya, a'tul ajiro ajrahu qabla an yajifa arafu. Ini sering menjadi dalil untuk dalam akad ijarah. Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Nah, ini harus dibarengi dengan pemahaman yang benar ini ya untuk hadis yang selanjutnya ini, untuk a'tul ajiro ajrahu qabla an yajifa arafu. Di dalam perintah di hadis ini, perintahnya itu wajib. Yang namanya perintah itu hukumnya wajib. A'tul ajiro ajrahu qabla an yajifa arafu. Akan tetapi makna qabla an yajifa arafuhu yang artinya itu adalah sebelum keringnya keringat. Keringat siapa? Keringat ajir tadi atau orang yang bekerja tadi. Maka di sini dimaknai oleh ulama tentang hadis ini adalah etika atau misalnya etika atau akhlak atau ini berhubungan dengan akhlak gitu ya atau etika. Semestinya dalam pemberian upah itu diberikan tidak telat atau tidak terlambat. Nah, qabla an yajifa araku ini hanya ungkapan nggak mungkin juga kan diberikan pekerjaan, misalnya pekerjaannya itu kontrak 1 minggu atau 1 bulan, misalnya ya, kayak pekerja sekarang yang sudah profesional dia kan sudah dikontrak gitu ya, diberikan pekerjaan, kemudian kalau misalnya mau menerapkan hadis ini harus diberikan ujrohnya atau upahnya sebelum keringatnya kering. Kalau misalnya dia kerja di kantoran kan nggak mungkin berkeringat. Itu kalau misalnya memaknai hadis ini dalam konteks bahasa saja tanpa memahami makna yang terkandung dalam hadis ini. Orang yang kerja yang dia itu disewa atau dengan akad sewa, dengan akad ijarah yang dia kerjanya itu cuma duduk di kantor gitu ya, ngetik-ngetik apa gitu. Apalagi kantornya itu ber-AC, ada kipas angin, nggak berkeringat dia. Kalau nggak berkeringat berarti nggak diberikan upah gitu. Nggak gitu. Tidak juga karena dia itu dia misalnya kerja kontrak pemain bola misalnya. Pemain bola kerjanya tiap hari, latihan itu berkeringat. Terus masa dia harus dibayarkan tiap hari gitu. Sebelum keringatnya kering, dibayarkan gitu. Kan nggak gitu. Nah, makna yang tersirat dari hadis ini adalah berikanlah hak atau diberikanlah upah kepada ajir atau orang yang disewa tadi, jangan sampai terlambat memberikan upahnya. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi memberikan upah tidak terlambat atau tidak ditunda-tunda gitu. Karena itu adalah hak dari pekerjanya. Itu adalah makna yang terkandung dari hadis ini ya. Jadi maknai hadis itu tidak harus dimaknai secara bahasa. Kemudian selanjutnya tentang kerjasama. Kerjasama ini bentuknya banyak ya, yang namanya kerjasama itu. Pengertian kerjasama dalam fikih muamalah disebut dengan kata syirkah atau musyarakah gitu ya. Artinya itu adalah perserikatan atau persekutuan. Secara istilah, yang namanya syirkah itu adalah suatu akad kerjasama yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam membentuk dalam usaha tertentu yang mana masing-masing pihak ini punya peran, punya kontribusi baik itu berupa dana nanti ya dan juga nanti akan dibagikan sharing untuk keuntungan dan sharing juga untuk kerugian itu ditanggung bersama-sama. Itu ya definisi dari syirkah atau musyarakah. Makna syirkah di sini dari bahasa Arab yang syarika yashroku yang artinya itu
ikut serta atau terikat atau bersekutu gitu ya. Itu secara bahasa artinya. Kalau misalnya di dalam kalian pernah mendengar kata syirik gitu ya. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Ada kata sekutu artinya eh, melibatkan orang lain dalam penyembahan misalnya, atau melibatkan hal lain, objek lain selain Allah yang disembah, dia juga menyembah hal lain. Nah, itu yang disebut dengan syirik. Syarik itu kalau di dalam bahasa lain dengan wazan atau dengan huruf yang sama dari yang berasal dari kata syirkah itu adalah syarikun. Syarikun itu artinya orang atau subjek yang bersyirkah. Itu bisa objek yang melakukan syirkah atau objek yang melakukan kerjasama atau bersekutu. Di dalam surah Toha ayat 29, dalam surah Toha ini ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menghadap atau untuk berdakwah secara langsung kepada Fir'aun. Allah berfirman, ya di dalam ayat tersebut konteksnya Allah meminta atau memerintahkan Nabi Musa untuk membawa mukjizat yang sudah diberikan. Seperti mukjizat untuk merubah tongkatnya menjadi ular, kemudian mengambil dari kantongnya itu sebuah baido itu semacam ya kalau misalnya dalam bahasa Arab artinya itu telur atau sesuatu yang bulat yang berupa dia itu adalah berupa cahaya gitu. Itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta untuk ditemani oleh Harun, saudaranya. Nabi Harun ya. Nabi Harun, saudaranya, untuk menemani Nabi Musa menghadap Fir'aun dengan alasan bahwa bahwa Nabi Harun ini memiliki kemampuan fasahatul kalam atau dia memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti, atau dia adalah semacam orator gitu ya, yang ketika dia menyampaikan itu sangat jelas sekali. Orang yang lihai lah atau pandai dalam berbicara. Sehingga Nabi Musa minta untuk ditemani Nabi Harun. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Nabi Musa minta dibantu dari keluarganya sendiri, yaitu Harun, saudaranya. Usdud bihi azri. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Jadikan kuat dengan adanya Nabi Harun tadi. Wa asyrikhu fi amri. Dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku. Sekutu dalam urusan. Urusan apa? Dalam berdakwah kepada Fir'aun. Nah, ini kata asyrikhu melibatkan untuk bersekutu. Untuk menjadikan dia sebagai sekutu. Nah, dari kata inilah yang ya terbentuk kata syirkah atau musyarakah. Yaitu kerjasama, bersekutu, atau berserikat bersama. Uh, di dalam hadis tentang kerjasama di sini, saya mengutip hanya satu hadis saja. Kita akan pelajari tentang satu hadis yang secara kalimat mungkin sedikit, tapi maknanya itu sangat dalam sekali. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqul ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima." Dalam hadis ini An Abi Hurairah rafa'ahu artinya bahwa hadis ini dirafa atau diangkat bahwa berasal dari Allah. Maknanya ini adalah hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Innallaha yaqul bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisu syarikaini bahwa aku adalah salah satu sekutu dari dua orang yang bersekutu, ya. Dalam kerjasama misalnya, aku adalah salah satu pihak yang melibatkan diriku di dalam kerjasama antara dua orang, Malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari dua orang ini atau masing-masing dari dua orang ini tidak mengkhianati saudaranya. Tidak ada khianat di dalam kerjasama tersebut. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari persyarikatan ini, atau maka aku akan keluar dari syirkah ini dalam kerjasama ini.
Nah, di sini Allah saking ininya mulianya dalam suatu kerjasama itu ya. Jadi yang namanya kerjasama itu adalah perbuatan mulia atau akad yang mulia. Kenapa? Karena di situ ada bentuk salah satu ta'awun atau saling tolong menolong antara dua belah pihak. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau dalam hadis pun juga banyak yang menjelaskan bahwa kita itu diwajibkan atau kita itu dianjurkan untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, misalnya ya, tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Kerjasama misal dalam menghasilkan suatu dalam menghasilkan atau dalam memproduksi barang untuk diperjualbelikan, itu adalah suatu hal yang mulia. Jika misalnya yang diproduksi adalah sesuatu yang baik, misalnya dalam kerjasama usaha makanan, misalnya atau usaha apapun, yang mana usaha itu halal, maka adalah usaha yang baik. Dan itu masuk kategori bertolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, jika salah satu dari orang yang berserikat atau orang yang berakad dalam akad syirkah atau kerjasama ini melakukan khianat, maka Allah tidak menyertai, maka Allah tidak akan memberkahi syirkah atau usaha tersebut atau bisnis itu. Nah, maknanya seperti itu. Saya ingin bercerita sedikit tentang hadis ini. Di dalam saya pernah membaca dulu sebuah kisah dari seorang ulama ya dia adalah seorang insinyur di salah satu universitas di Al-Azhar Mesir, di Universitas Pertanian di Fakultas Pertanian ya, Pertanian, yang bernama Salah Atiyah, Insinyur Salah Atiyah. Insinyur Salah Atiyah ini adalah salah satu mahasiswa dari provinsi Tafahna. Tafahna yang mana dia berasal dari desa yang sangat jauh dari kota, bisa dikatakan ya pelosok lah seperti itu. Dia berasal dari desa yang sangat pelosok, jauh gitu ya dari peradaban, istilahnya gitulah, karena jauh dari tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum. Nah, singkat cerita dia adalah mahasiswa yang sukses dalam belajarnya sehingga dia menjadi seorang insinyur dalam disiplin ilmu pertanian. Dia dan 8 orang temannya, dia ada 9 orang, bekerja sama, dia ada motivasi, dia ingin membangun desanya, karena mereka berasal dari desa yang miskin, desa yang jauh, yang pelosok, yang terpelosok gitu. Mereka ingin membangun desanya. Bekerja sama ingin membuat usaha dalam usaha ternak unggas ya. Dalam ternak unggas mereka ingin membangun dari ternak unggas itu dari peternakan gitu ya. Tapi dalam usahanya ini dia kekurangan modal. Kekurangan modal yang dikumpulkan itu masih kurang gitu ya. 9 orang sudah jual harta yang miliki, mulai dari emas, dari apapun yang mereka miliki, dari dimiliki oleh istrinya pun juga itu dijual untuk dijadikan modal. Kemudian Insinyur Salah Atiyah ini berpikir kita masih kekurangan modal dan kita membutuhkan investor lain atau membutuhkan syarik lain atau pebisnis lain yang harus kita libatkan. Dalam perjalanannya menemukan siapa yang seharusnya dilibatkan. Insinyur Salah Atiyah memanggil teman-temannya, kemudian diskusi dan disampaikan, saya telah menemukan siapa yang patut atau siapa yang pantas untuk kita ajak di dalam bisnis kita ini. Kemudian dijelaskan bahwa yang dilibatkan di dalam bisnisnya itu adalah Allah. Bagaimana bisa kalau Allah dilibatkan dalam bisnis ini? Kita harus berbagi berapa persen ini? Dilibatkan, dijelaskan, di panjang lebar dijelaskan oleh Salah Atiyah, Insinyur Salah Atiyah, dijelaskan bahwa mitra kita yang ke-10 ini adalah Allah. Maka jika kita bagi persentase keuntungan, 10% itu saya, kamu, dan Allah juga memiliki hak di sini 10%. Kemudian apa yang akan Allah berikan kepada kita? Misalnya kalau misalnya Dokter Atiyah atau Insinyur Atiyah dan teman-temannya sudah memberikan modal, banyak modalnya ya. Misalnya 10%, 10%, 10% gitu. 10% apa yang akan Allah berikan kepada kita?
Dijelaskan bahwa Allah akan memberikan dalam perjanjian yang dibuat ya, Allah akan memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, serta jaminan keamanan dari wabah penyakit. Itu dijelaskan oleh Insinyur Atiyah, dan itu ditulis dalam kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerjasama, dalam kontrak yang modern ya, kalau misalnya dalam implementasinya sekarang, semuanya itu dituliskan di dalam kontrak dengan jelas. Siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja hak dan kewajiban dari orang yang terlibat, mitra yang terlibat dalam kerjasama itu harus dituliskan. Dan itu harus dilaporkan ke notaris gitu ya, dan dibuatkan akta notarisnya. Itu disebutkan dan dituliskan oleh Insinyur Atiyah. Dituliskan hak dan kewajiban dari semua mitra. Salah satunya Allah di sana dilibatkan sebagai mitra, haknya 10% dari keuntungan, kemudian kewajiban Allah itu apa aja? Kewajiban Allah adalah melindungi, memelihara, serta menjamin keamanan dari wabah penyakit. Cuma itu tugas dari Allah. Pertama. Kemudian hak Allah sebesar 10% ini, kemana mereka bayarkan? Mereka bayarkan itu untuk memberi makan fakir miskin, dibangunkan sekolah, atau atau diinfakkan ke jalan yang kebaikan. Kalau dalam ininya itu untuk masalah khairiyah atau masalah sosial agama seperti itu ya. 10%. Lambat laun usaha yang mereka geluti itu terus meningkat pesat. Kemudian porsi syarik atau porsi mitra yang di sini adalah Allah, dari yang sebelumnya 10% ditingkatkan 20%, kemudian ditingkatkan lagi 50%. Sampai suatu saat usaha mereka itu berkembang, kemudian mereka membangun, melihat ini di daerah, karena ingin membangun desanya ya, desanya yang berada di tempat pelosok gitu ya, yang jauh dari akses ini fasilitas umum. Kemudian mereka ingin, karena banyak keuntungan yang didapatkan, mereka punya aset gitu ya, ingin membangun desa, mereka mau membangun sekolah. Sekolah kecil dari mulai SD sampai ke SMA ya, kalau misalnya dikonversi ke Indonesianya, dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA, mereka punya yayasan yang mereka miliki ini, usaha mereka ini miliki yayasan dan bisa membangun sekolah-sekolah tadi. Kemudian ada cita-cita ingin membangun sebuah kampus, universitas. Mereka ajukan, tapi mereka digagalkan. Kenapa? Digagalkan oleh regulasi yang berlaku. Kenapa? Karena posisi sekolah atau kampus yang akan dibangun ini berada di tempat yang pelosok, aksesnya itu sulit bagi mahasiswa untuk ke sana. Sehingga mereka membangun dari hal yang kecil dulu. Mereka bangun akses jalan ke sana, membangun rel kereta yang mana nanti ditujukan kereta itu khusus mahasiswa-mahasiswa dari kampusnya yang akan dibangun tadi, dan itu digratiskan. Ketika akses umum, sarana umum sudah dimiliki, maka kampus yang mereka cita-citakan pun terbangun. Sehingga terfikirkan kembali oleh Insinyur Atiyah dan kawan-kawannya ingin menaikkan upah mitra yang ke-10 tadi, yaitu Allah. Dari yang sebelumnya 50% menjadi 100%. Dinaikkan upahnya tadi, dan berubahlah yang statusnya sebelumnya Insinyur Atiyah dan kawan-kawannya adalah seorang mitra dalam bisnis ini. Seorang mitra yang memiliki hak sebesar 10% menjadi 0%. Artinya dia merubah yang sebelumnya dia adalah seorang bos, istilahnya dia adalah seorang bos, berubah statusnya menjadi karyawan. Karyawannya siapa? Karyawannya Allah. Nah, dalam bisnis ini. Nah, yang sekarang kalau kalian misalnya mencari tahu kampus apa ini adalah kampus Al-Azhar Tafahna. Al-Azhar Tafahna. Jadi Al-Azhar itu dia punya cabang ya. Al-Azhar pusatnya itu ada di kota Kairo, Al-Azhar Kairo. Kemudian dia memiliki beberapa cabang di provinsi-provinsi lain. Salah satu provinsinya adalah Provinsi Tafahna yang berada di daerah yang pelosok dulunya ya. Sekarang sudah menjadi daerah yang maju. Nah, Al-Azhar Tafahna ini awal mulanya berdiri
dengan bantuan dari Insinyur Atiyah dan mitranya dan kawan-kawannya. Daerah yang ditempati oleh Insinyur Atiyah dan beberapa temannya yang sudah mereka eksplor ke tempat tersebut, itu ketika terjadi yang awalnya itu adalah kota atau daerah atau desa miskin, di sana sudah maju, kemiskinannya sudah mulai sudah hilang, sudah dientaskan atau dihapuskan atau sudah direduksi ya, sudah hilang lah gitu. Tidak ada lagi masyarakat miskin di sana. Kenapa? Karena ada Insinyur Atiyah dan teman-temannya dan mitranya membangun BMT, Baitul Mal. Dan masyarakatnya dari masyarakat miskin diberikan bantuan sosial, diberikan bantuan materi, pemuda-pemuda Mesirnya diberikan bantuan diberikan bantuan semacam pelatihan bertani, beternak, sehingga mereka menjadi pemuda yang produktif, yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan menjadi pemuda yang produktif, memiliki pekerjaan, sehingga kemiskinannya di desa yang ada yang mereka tempati, yang mereka hampiri, itu rata-rata kemiskinannya sudah diminimalisir dengan usaha yang dihadirkan oleh Insinyur Atiyah ini. Nah, Insinyur Atiyah ini sudah meninggal, yang mana ketika meninggal dulu dihadiri oleh sedikitnya itu sekitar 500.000 orang. Setengah juta orang itu mengikuti prosesi pemakamannya. Namanya itu tidak dikenal oleh banyak orang dari dulu sampai ketika berita tentang kisahnya ini diangkat. Itu baru mulai namanya itu sudah mulai dikenal. Seperti itu. Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh Dr. Atiyah dan teman-temannya, dan inti dari usahanya itu adalah melibatkan Allah sebagai mitra bisnis. Melibatkan Allah dalam mitra bisnis di sini mereka lakukan secara profesional, dicatatkan di dalam akta notaris gitu ya. Dan mereka benar-benar memberikan haknya Allah di sini. Upah yang darinya sebelumnya itu 10%, kemudian dinaikkan bahkan sampai 100%. Itu benar-benar diberikan upahnya. Dan terakhir, ketika dijadikan Allah dijadikan mitra bisnis yang terakhir gitu ya, yang terakhir diberikan hak sebanyak 100%, dia hanya meminta kepada Allah, dia tidak meminta hak berupa gaji, berupa upah sekian persen ya dari bisnis yang dimiliki. Bisnis yang dimiliki 100% diberikan kepada Allah. Dia hanya meminta bahwa dia ingin dijadikan oleh Allah, hanya meminta kepada Allah ketika dalam kekurangan. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, saking zuhudnya Insinyur Salah Atiyah ini ya, melibatkan Allah dalam bisnis sampai dia meninggalkan harta yang dia miliki itu untuk jalan kebaikan. Nah, ini amal jariahnya akan terus mengalir sampai yang namanya lembaga atau dari sekolah atau kampusnya ini sudah tidak ada lagi. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka amal jariahnya akan terputus. Tapi yang namanya amal jariah, kalau misalnya sekolah yang sudah diwakafkan, apalagi kampus besar Al-Azhar yang di Tafahna itu sudah diwakafkan, membangun asrama, segala macam, banyak sudah memberikan manfaat. Itu sudah dapat dipastikan umurnya akan sangat panjang sekali. Berbeda dari sekolah yang jika sekolah itu belum diwakafkan ya, itu akan ada kemungkinan perselisihan oleh ahli waris nantinya. Biasanya seperti itu. Oke, sampai situ aja saya banyak cerita tadi di ini ya, dari implementasi dari hadis ini. Harapannya agar nanti saya dan kalian, tentunya saya menasihati diri saya sendiri, apapun bisnis yang kita geluti nantinya, kita libatkan di sini Allah. Tidak secara profesional, harus seperti Insinyur Atiyah tadi, harus daftarkan ke notaris, karena saya rasa untuk di Indonesia, kalau dilibatkan seperti itu, kayaknya notarisnya akan menolak gitu ya. Jadi nanti secara tidak tersirat aja, tidak tertulis aja melibatkan bahwa sekian persen yang akan kita dapatkan itu harus diinfakkan ke jalan Allah.
Biar kita menjadi usaha yang kita geluti adalah usaha yang berkah. Oke, sampai di sini hadis yang pelajaran tentang hadis muamalah dengan tema sewa menyewa dan kerjasama tadi. Untuk bentuk kerjasama itu sudah dibahas juga di dalam fikih muamalah, saya yakin ya. Jadi dalam kerjasama itu ada dua bentuk ya, ada dua bentuk. Yang pertama kerjasama dalam bentuk syirkah amlak, dan yang kedua itu adalah syirkah ukut. Syirkah amlak itu yaitu kepemilikan. Jadi kepemilikan di sini biasanya dalam harta waris ya, dalam harta waris itu dimiliki oleh semua ahli waris. Nah, setiap ahli waris itu adalah mitra pemilik harta. Jadi perkongsian atau perserikatan dalam kepemilikan harta itu yang disebut dengan syirkah amlak. Sedangkan yang dibahas dalam fikih muamalah biasanya dalam pembahasan dalam syirkah biasanya yang dimaksud adalah syirkah ukut. Syirkah yang terlibat dalam akad-akad tertentu. Akad apa aja itu? Ada beberapa dan ini akan terus berkembang ya, karena yang namanya akad-akad muamalah itu akan terus berkembang, banyak sekali menyesuaikan perkembangan zaman. Setidaknya hingga sekarang ini ada yang disebut dengan syirkah inan, abdan, mudorobah, syirkah hujuh, dan syirkah mufawadah. Ini sudah dibahas detail di dalam perkuliahan fikih muamalah. Silakan dibaca kembali di buku diktatnya Pak Harun. Itu dibahas dengan jelas tentang macam-macam bentuk syirkah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya tentang perkuliahan silakan. Nggak ada yang nanya ini. Masa nggak ada yang nanya? Saya tunjuk kalau gitu. Kalau nggak ada yang nanya, maka saya yang bertanya. Coba. Mbak Afifah Yuli Setiawati. Hadir? Orangnya ada? Ada, Pak. Ada. Coba sebutkan salah satu hadis saja yang kamu hafal dari yang kita bahas tadi. Makna aja. Nggak usah bunyi hadisnya, tapi makna yang kamu pahami dari hadis yang sudah disebutkan tadi. Salah satu. Boleh lihat itunya, Pak. Ini Maksudnya masa lihat ngelihat. Kalau ngelihat, yang kamu tangkap aja. Saya tangkap, Pak. Cuman Ya, apa yang kamu pahami sejauh ini? Rasulullah melarang untuk sewa menyewa. Hadis apa tadi? Rasulullah melarang sewa menyewa. Masa Rasulullah melarang? Orang boleh kok sewa menyewa itu. Bukan, Pak, yang tadi itu. Yang sewa menyewanya itu Apa? Kenapa sewa menyewanya? Kenapa Rasulullah melarang sewa menyewa gitu? Gak ada, ini kan tadi saya lewatkan. Gak usah pakai googling, saya cuma nanya pemahaman kamu. Nyerah. Iya, Pak. Rasulullah melarang sewa menyewa yang devina. Aduh. Yang apa devina? Kalau yang hadis pertama tadi, nggak boleh, Pak? Enggak, saya nanya ini. Meluruskan yang siapa tadi? Afifah. Rasulullah itu sekarang sewa menyewa. Sewa menyewa apa dulu? Yang apa tadi tuh dalam hadisnya? Kalau nyerah angkat tangan. Lambaikan ke kamera.
Nyerah, Pak. Saya nggak bilang yoga nggak usah ngelambaikan tangan. Nyerah. Nyerah. Coba yoga, jawab. Sewa menyewa apa yoga? Nyerah, Pak. Kan saya sudah lambaikan tangan, Pak. Belum apa-apa udah nyerah duluan. Coba Yunita Sari. Iya Pak, sesuai hadis yang kedua tadi kan Rasulullah dilarang tadi menyewa itu karena tidak ada kejelasan dalam upahnya. Oke, Rasulullah melarang kalau misalnya dalam sewa menyewa tersebut upahnya tidak jelas. Tidak jelas mungkin nominalnya atau kapan dibayarkan gitu ya. Kalau nggak jelas seperti itu maka Rasulullah melarang dalam akad ijarohnya. Itu. Iya benar Pak. Coba selain itu, karena nggak ada yang nanya ini, maka saya yang nanya. Coba Muhammad Isa. Kamera yang nggak nyala ini mencurigakan. Oh ada. Isa, pertanyaan selanjutnya. Selain dua hadis ini, hadis apa yang kamu pahami? Maknanya saja, nggak usah ditulis, nggak usah disampaikan matanya. Hadis yang pertama apa? Tentang sewa menyewa mungkin. Oh Isa. Makanya yang kamera nggak nyala siap-siap setelah ini. Sekarang pukul 14.14. Isa, halo? Wah, baru nyala kameranya. Harus diancam dulu baru nyala kamera kalian. 14.15. Coba Sigit Khairun. Kalau misalnya nggak nyalain kamera, berarti dia nggak mendengarkan. Dan nggak mendengarkan, ada indikasi bahwa dia tidak mengikuti dari awal. Maka saya konfirmasi. Sigit Khairun. Sigit Khairun. Ya, hadir. Coba Jihan Rosida. Jihan. Iya Pak. Mana Jihan? Hadiroh. Nggak nyala kameranya. Ganti ke laptop dulu Pak tadi. Oh iya. Jihan, apa ajirun? Nggak tahu Pak. Oh, itu loh, sudah ada di dalam slide itu kelihatan. Yang bisa siapa? Mana kata ajir? Upah Pak. Imbalan. Nur Aini, ya benar. Upah. Salah. Yang namanya upah itu ujroh. Ajir apa ajir? Pekerja. Pekerja. Ya, ajir itu adalah pekerja. Ajroh atau ujroh itu adalah upah. Oke, baik, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah kita hari ini. 1, 2, saya hitung sampai 5. 1, 3, 5. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ini yang belum absen tadi, silakan menetap, untuk saya absen lagi. Dan untuk video serta materi yang hari ini kita pelajari dan kuisnya akan saya share, kayaknya kemungkinan nggak mungkin sampai jam 3, berarti materi kuisnya akan saya buka sampai besok malam. Ya, silakan diakses untuk malam jam 11:59.
ketika nyampe jam 12 maka itu akan tutup otomatis. Itu ya. Kalau sudah saya share nanti akan saya infokan di grup Telegram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.